wa rasuluhu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ditemukan lagi di ruang virtual dan ini lanjutan dari yang kemarin. Ini adalah bagian dari pembahasan kita berkait dengan holistic class ya, pondasi membangun keluarga sehat itu. Tapi sebelumnya cek ya, suara saya bisa didengar ya, teman-teman ya? Bisa Mas, bisa. Bisa ya? Alhamdulillah jelas Mas. Alhamdulillah, makasih ya. Itu. Nah, kemarin kita sudah membahas ya dua materi. Sebenarnya di kelas ini ada 4 materi ya yang sudah di-share. Nah, dan hari ini kita menyelesaikan lagi. Insya Allah nanti ada 2 materi lagi, gitu ya. Jadi dalam membangun pondasi keluarga sehat, gitu. Kemarin kita udah membahas tentang prinsip-prinsip dasar untuk kesehatan holistik. Ya, kemudian juga yang kedua urgensi kesehatan holistik di tengah-tengah gempuran gaya hidup modern. Jadi hari ini memang menjadi diskus kita satu kajian-kajian ya telaah itu, kemudian dari canggihnya teknologi, kemudian berkembangnya fasilitas kesehatan segala macam, kemudian mutu kesehatan masyarakat kok tidak berbanding lurus gitu. Nah, ada celah di situ sesungguhnya. Maka celah itu yang kemudian kita bawa untuk kita kaji bersama dan kita sampaikan kepada masyarakat segala macam itu. Celahnya itu adalah lifestyle ya. Jadi penyakit-penyakit yang kemudian muncul seperti diabetes, stroke, kanker, kista, apalagi kira-kira kanker banyak ya, kanker payudara, kanker ovarium, kanker serviks gitu. Termasuk penyakit-penyakit yang berbagai macam itu sesungguhnya itu merupakan penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan, penyakit yang muncul karena lifestyle, gaya hidup gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat apa itu penyebab penyakit, maka penyebab penyakit itu kan kurang lebih yang pertama adalah karena toksin, karena racun di dalam tubuh kita yang itu masuk bisa melalui polusi udara, polusi air, obat-obatan, ataupun juga makanan. Jadi 80% ya faktor yang kemudian bisa membuat kita menjadi sakit itu adalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan segala macam. Gitu. Kemudian yang kedua adalah apa yang masuk melalui pikiran gitu. Makanya penting sekali untuk kita memahami, insya Allah, jadi kita memahami tentang prinsip-prinsip dasar untuk kesehatan holistik itu. Ini penting. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar kembali karena di dalam Islam namanya menjaga nafs ya, menjaga diri itu bagian penting juga dalam syariat dan itu masuk muqasid syariat ya, tujuan daripada syariat Islam. Makanya sesungguhnya kalau kita mengkaji Islam, salah satunya Islam itu juga bicara tentang hablum minan nafsi ya, bagaimana hubungan kita kepada diri kita sendiri. Manusia punya potensi hidup dan di dalam potensi hidup itu ada namanya hajatul udawiyah ya, kebutuhan pokok yaitu makan, minum segala macam yang itu sesungguhnya ada ilmunya. Itu maka Islam kemudian kalau kita mengimani itu menggariskan tentang konsep yang haram dipisah dengan yang halal, kemudian yang toyib itu. Jadi makan saja di dalam Islam itu senantiasa ada panduannya. Jadi tidak asal makan gitu. Jadi nanti teman-teman harapannya bisa membedakan mana makanan, mana nutrisi gitu. Makanan belum tentu nutrisi gitu, tapi nutrisi sudah bisa jadi makanan gitu. Apapun yang kita makan sesungguhnya tubuh hanya membaca makro dan mikronutrisi saja. Makronutrisi itu ada karbohidrat, lemak, protein. Mikronutrisi itu ada zinc, zat besi, vitamin, mineral dan sebagainya ya gitu. Itu mikro. Jadi cuman itu doang. Makan apapun. Makanya banyak yang seringkali kita sebut makanan sesungguhnya bukan makanan seperti ya misalnya gitu ya keripik-keripik gitu, keripik kentang, keripik pisang gitu. Ya, kita kemarin udah bahas ya minggu kemarin tentang namanya palatable food ya. Jadi makanan yang merangsang untuk terus makan, terus makan, terus makan. Itu namanya palatable food gitu. Nah, palatable food itu adalah contohnya adalah simulator rasa ya, perasa itu yang bikin gurih ya, yang akhirnya kita terus untuk makan-makan. Misalnya kalau kita makan snack ya, makan keripik kan gurih akhirnya makan terus makan-makan itu. Tapi di satu sisi makanan itu minim dengan nutrisi, minim dengan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, sehingga sesungguhnya ketika orang yang banyak ngemil itu kan kelaparan sesungguhnya. Jadi dia makan terus maka akan muncul gejala-gejala. Gejala-gejalanya minggu kemarin udah kita bahas ya, apa yang sering pusing, pegel, moodnya berantakan, mood swingnya tiba-tiba marah gitu kan, dan lain sebagainya ya. Minggu kemarin salah udah ada materinya segala macam. Nah,
Untuk minggu ini kita akan melangsungkan apa namanya materi dua pembahasan insya Allah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang dua hal sub daripada materi lanjutan dari minggu kemarin. Jadi insya Allah materi yang pertama itu adalah tentang langkah-langkah membangun keluarga sehat, itu tema besarnya. Itu yang pertama itu kunci kesehatan ya gitu. Jadi eh, langkah-langkah membangun keluarga sehat itu sebetulnya masuk materi ketiga ya Mas Adi ya dalam 4 sesi materi yang kita suguhkan gitu. Iya, Mas. Betul. Nah, yang pertama itu langkah membangun keluarga, kemudian yang kedua nanti mudah-mudahan dikasih waktu yang cukup ya. Cukup panjang sesungguhnya materinya, tapi saya coba untuk jelaskan sesingkat mungkin lah dan sepaham mungkin nanti ya. Yang kedua nanti adalah menyiapkan diri dan keluarga untuk sehat yang berkelanjutan. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kemudian menyimak. Kalau misalkan ada alat tulis silakan disediakan alat tulis, sediakan kuota segala macam ya biar sinyalnya enggak ngadet-ngadet gitu. Yang pertama, insya Allah kita akan membahas tentang langkah-langkah membangun keluarga yang sehat. Ingat ya, jadi kesehatan itu salah satu nikmat yang seringkali kita sering lupakan gitu ya. Jadi kita kadangkala ada dua nikmat kalau kata Rasulullah SAW, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat gitu ya. Jadi gitu. Kadang-kadang kita sadar kalau nikmat sehat berarti itu ketika sakit gitu loh. Makanya ketika ditanya teman misalnya atau ditanya saudara, gimana kabarnya sehat ya? Jawaban sehat itu bukan jawaban yang asal basa-basi atau sebagai apa komunikasi pembuka saja, tetapi sehat itu memang punya makna khusus sesungguhnya gitu. Apakah kita benar-benar sehat atau tidak gitu. Kan gitu. Lah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang langkah-langkah membangun keluarga yang sehat itu. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kunci kesehatan ya. Kunci kesehatan. Ternyata kemudian kunci kesehatan itu ya yang ada pada diri manusia itu sesungguhnya adalah ada di usus yang sehat. Itu para pakar pun kemudian di barat dan di timur pun melawan satu kajian ini ya. Ini sebenarnya ilmu ya. Jadi ilmu itu dari barat ke timur tuh ya sama kayak 1+1 sama dengan 2 gitu. Gitu. Jadi oleh karena itu maka di dalam Islam itu ada syariat tentang saum, tentang puasa. Itu kan dalam rangka menjaga perut, menjaga usus gitu. Maka sesungguhnya ketika manusia ini ketika dikasih pilihan milih makan atau milih puasa, jawabannya milih apa ini? Mungkin bisa dijawab di chat ya. Kalau ditanya milih makan atau puasa, milih apa ini? Secara manusia itu ya, pasti dia akan milih apa ini maksudnya? Milih apa itu? Pasti milih makan gitu kan. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat Islam sebagaimana umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Ya, sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, bulan puasa gitu. Karena sesungguhnya itulah kuncinya di situ. Jadi kunci kesehatan itu ada pada perut kita, ada pada usus yang sehat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan istilah perut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Makanya para ulama juga mengatakan al-maidatu baitu da'in gitu. Perut adalah rumahnya penyakit. Nah, itu konsepnya dulu ya harus ini. Jadi perut itu rumahnya penyakit. Maka kalau kita pengen sehat, maka beresin dulu apa yang masuk ke dalam perut. Nah ini ilmunya banyak ya. Apa yang masuk ke dalam perut itu kalau ibu-ibu segala macam kan berkaitan dengan masakan yang dimasak, kemudian disuguhkan kepada anggota keluarga dan dimakan. Kan gitu. Jadi kalau Anda punya masalah-masalah kesehatan, coba dicatat tuh seminggu terakhir makannya apa saja, atau hari kemarin makannya apa, minumnya apa, ngemilnya apa. Itu salah satu apa namanya untuk bikin data ya, data evaluasi. Itu nanti akan ngaruh banget kalau kita bisa perbaiki. Kayak gitu. Jadi kita memperbaiki apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi yang namanya tubuh kita itu tergantung apa yang kita makan gitu. Makanya Allah itu benar-benar ya, benar-benar membuat syariat tentang mana makanan yang haram yang tidak boleh dimakan, yang itu sebenarnya punya dampak yang buruk pada tubuh kita. Ya terlepas punya dampak buruk atau tidak ya kita mengamalkan itu karena kita mengimani Allah dan Rasulnya kan begitu. Membenarkan yang datangnya dari Allah pasti kebenaran kan gitu ya, dan lewat Rasulnya kan gitu. Nah, kunci kesehatan itu adalah usus yang sehat. Nah, yang pertama, jadi kita perlu memahami ya, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu dicerna oleh lambung ya. Jadi lambung itu sebagai pusat daripada logistik apa ya gudang gitu lah. Jadi pusat logistik tubuh kita itu ada di lambung gitu. Jadi penting juga menjaga lambung. Jadi kalau ususnya masalah, lambungnya akan masalah ini. Nah, dua hal ini berkaitan antara lambung dan usus ini.
Gitu lah untuk mengatasi masalah-masalah lambung minimal sekali butuh waktu 6 bulan kalau terjadi kerusakan ya asam lambung yang berlebihan atau GERD atau apa itu. Kalau di asma ada herbalacikan segala macam sambil di treatment itu 6 sampai 9 bulan. Ya jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari itu dicerna oleh lambung dan juga kemudian diserap oleh usus. Nah, usus kecil atau usus halus itu bertugas menyerap sari makanan. Sedangkan usus besar ya itu bertugas menyerap cairan sehingga menghasilkan produk terakhir berupa kotoran atau tinja. Nah gitu. Nah selama proses tersebut berjalan dengan lancar tidak akan ada masalah ya. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau Anda bisa bahasa kasarnya BAB setiap hari itu Anda akan sehat, tubuh Anda akan sehat. Bahkan mungkin bisa terlihat awet muda. Itu kayak gitu. Next di materinya. Nah, maka perlu kita pahami ya. Akan tetapi gitu ya, banyak orang-orang yang kemudian kebanyakan tidak mengalami proses tadi. Ya ada 3 proses: cerna oleh lambung, kemudian diserap oleh usus, dan kemudian dibuang. Jadi 3 proses itu: cerna, serap, dan buang dengan baik. Jadi inilah organ lambung, organ usus. Usus kan panjang banget tuh, makanya ada usus halus, ya, usus 12 jari, usus besar. Lewat di usus besar itu makanan itu dibuang itu nanti lewat BAB kan gitu. Makanya kunci sehat itu adalah bagaimana kita bisa memasukkan makanan itu bisa dicerna, lalu kemudian diserap dan juga bisa dibuang. Nah itulah yang harus kita pikirkan. Jadi jangan makan asal makan. Makanya saya sering mengatakan makan itu membawa pemahaman, membawa ilmu. Jangan hanya membawa nafsu. Lah itu bisa dicatat ya teman-teman. Kita kadang-kadang lebih merangsang nafsunya tanpa memberikan pemahaman atau ilmu yang kemudian kita bawa atau standar ukuran segala macam itu. Jika semuanya dimakan, ketika semuanya dimakan, pertanyaannya emang tubuh kita tempat sampah, semuanya masuk kan begitu? Masa sih Anda membiarkan semuanya boleh masuk gitu? Gitu ya. Jadi yang bikin kita celaka itu karena kita tidak tahu ilmunya itu. Itulah ya. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya maka yang terjadi apa? Ya kita bisa membawa diri kita kepada kebinasaan gitu. Itu begitu. Nah, oleh karena itu maka perlu ya kita melihat kesehatan usus kita itu bagaimana. Kayak gitu. Itu menjadi kunci. Ya, jadi kalau diri Anda pengen sehat, keluarga pengen sehat, ayah, ibu, sanak saudara itu. Teman kadang-kadang kita kan kadang-kadang makan terlalu emosional ya, makan apa namanya? Anak itu segala macam langsung dikasih es krim, kasih keripik-keripik, kasih roti-rotian, kasih pizza itu. Nah, itu kan kurang sehat, itu adiktif ya. Makan makanan yang minggu kemarin udah kita bahas, makanan yang bikin edik, yang bikin kecanduan kan gitu. Gitu. Ya, tadi itu. Jadi pastikan proses cerna, serap, dan buang itu berjalan dengan baik. Kalau ada orang kok nggak gemuk-gemuk lah itu masalahnya di penyerapan. Ya, penyerapannya. Kalau ada kok tiba-tiba mudah gemuk lah itu juga masalah. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat tuh buktinya dapat langsung diketahui dari pola buang air besar lah itu. Jadi untuk melihat kita sehat atau tidak itu bisa dilihat buktinya dari pola buang air besar Anda. Nah ini coba dijawab ya teman-teman. Apakah Anda sering tidak buang air selama 2 sampai 3 hari? Coba. Kalau yang ngalami ini nanti bisa chat ya, saya gitu. Nanti bisa kita diskusikan. Yang kedua, apakah selalu mengalami nyeri haid yang parah atau haidnya tidak teratur? Apakah ketika stres kulitnya kasar, jerawatan? Nah, itu. Apakah badan selalu lemas ketika bangun pagi? Gitu. Apakah selalu sakit kepala, nyeri pinggang dan nyeri leher atau pundak yang nyerinya itu parah? Apakah cepat lelah meskipun hanya sedikit bergerak? Apakah sering depresi dan mudah tersinggung? Nah, apakah sering minum obat tidur dan obat antidepresi? Coba Anda yang mana coba? Ada nggak di sini yang saya sebutkan tadi? Ataukah kaki dan tangan terkadang bengkak ya pada sore hari atau pagi hari? Atau mungkin kepala mudah pusing atau menderita gejala anemia, lemes ya, kurang darah. Atau Anda mungkin suka berlebihan makannya banyak tapi terus-terusan lapar. Apakah pernah mengalami itu? Apakah mengalami perut sering merasa kembung?
apakah juga mengalami perut yang merasa begah, terasa seperti banyak gas di dalam perut? Atau apakah ketika kentutnya bau sekali itu? Atau apakah ketika olahraga perut sering terasa bergemuruh ya seperti kayak diare, ser-ser gitu? Atau apakah ada alergi udara dingin? Kalau ada udara dingin atau kenapa langsung gatel, langsung kayak biduran nih gitu. Ataukah sering terserang flu dan masuk angin? Atau menderita alergi-alergi lain, misalkan alergi debu, alergi serbuk sari gitu ya, gitu. Atau mungkin tubuhnya selalu dingin. Apakah tubuh selalu dingin, kurang dari 35 derajat Celcius? Atau kemudian berat badannya cenderung meningkat. Nah, ini tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Nah, kalau Anda mengalami itu menandakan bahwa ada pola buang air besar yang tidak seimbang gitu. Ya, itu. Apakah Anda buang air besarnya tepat pada waktunya setiap hari atau tidak itu. Itu masalah-masalah yang saya sebutkan masalah yang berkaitan dengan perut, dengan usus dan lambung gitu. Itu. Atau mungkin Anda pernah mengalami sembelit ya yang keras kalau harus mengejan gitu ya. Itu. Apakah pernah mengalami itu? Karena sembelit itu karena tinja yang keras. Ya, justru atau mungkin kesebaliknya ya, justru Anda mengalami diare gitu. Jadi ingin saya sampaikan bahwa sumber masalah dalam buang air besar itu adalah penumpukan kotoran berlebihan di dalam usus besar. Next nih. Nah, tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya bisa diatasi dengan minum teh detok, gitu ya. Jadi teh detok itu membantu racun yang tadi saya sebutkan, yang saya tanyakan itu adalah beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah kotornya usus dan menumpuknya racun di dalam usus besar dan juga di lambung. Dan itu bisa dibereskan dengan teh detok. Makanya kita di ASPO merancang teh detok ya, dirancang khusus ya untuk membantu. Jadi dia ada kandungan fitokimia, zat yang mendorong usus untuk mengeluarkan kotoran, melakukan detoksifikasi. Jadi dia mengeluarkan zat kimia, mengeluarkan racun, sisa-sisa pencernaan, mengeluarkan sampah tubuh gitu, mengeluarkan kotoran-kotoran yang mengendap di dalam tubuh kita usus. Bayangkan kalau Anda beli pipa paralon setahun saja diairi air itu pasti ada keraknya tuh. Nah, usus kita kan panjang banget tuh, hampir 14 meter tuh panjangnya, lebih dia. Itu yang lewat ada soto, ada mie, ada roti, ada macam-macam cemilan. Itu kan pasti ada kerak-keraknya. Itu nanti teman-teman bisa lihat banyak videonya di ini ya. Ini saya bukan promosi, tapi saya cuman membuat ini karena memang ini adalah bagian daripada masalah yang muncul di era modern ini gitu. Jadi kita mendevelop teh detok itu karena masalah ya, yang tadi saya sebutkan itu ya gitu ya. Jadi ini menjadi satu ramuan, menjadi satu racikan yang ini bisa sebenarnya untuk membantu kunci membangun keluarga yang sehat kayak gitu. Dilanjut next gitu. Nah, hal-hal yang tadi bisa diatasi dengan ini. Nah, maka ketika terjadi hal-hal itu kita perlu melakukan namanya evaluasi pola makan ya. Jadi kita perlu melakukan evaluasi pola makan. Jadi jangan memakan makanan yang mudah busuk ya, mudah membusuk maksudnya, dan hanya mengotori usus gitu. Pastikan makanan yang Anda makan itu dapat mudah dibuang dengan mudah dari dalam tubuh sehingga tidak menambah tumpukan sampah dalam usus. Nah, inilah kuncinya ya, yang pada gilirannya akan menimbulkan sembelit. Jadi kalau Anda udah sembelit itu sebenarnya sinyal tubuh. Anda harus segera ambil teh detok itu, rebus 1 gelas, minum di malam hari gitu. Gitu. Ya, jadi coba ya, kalau misal evaluasi pola makan tuh evaluasi makanan yang Anda makan kemarin itu, yang Anda konsumsi kemarin itu. Dicatatin, dibuat daftarnya coba. Kemarin aku makan apa ya? Kemarin aku makan lontong, makan bakso, makan mie ayam misalnya itu. Kemarin aku makan cemilan, gorengan segala macam itu. Jadi jangan buru-buru ngambil obat ataupun disuntik ya, vaksin atau apapun itu. Jadi evaluasi dulu, muhasabah dulu ke internal gitu. Kalau kita sakit gitu. Jadi kalau kita sakit itu internal dulu dievaluasi apa yang salah. Gitu. Jadi kalau minggu kemarin udah kita bahas ya, kalau misalnya kepala kok gampang pusing, badannya lemes, nggak bertenaga. Nah, itu berarti cukup diganti makanannya. Jadi lebih makan ke makanan yang segar. Nanti akan saya sampaikan di sini makanan apa sih yang harus dimakan. Gitu ya. Jadi tadi ya kunci sehat itu adalah tadi ususnya pastikan sehat, yang kedua evaluasi pola makan ya. Next gitu.
Admin tolong next materinya biar bisa ditampilkan. Nah, dalam mengevaluasi pola makan, kita bisa mengelompokkan ya. Jadi makanan pagi, siang, dan malam hari itu apa aja? Ditulisin aja nggak apa-apa. Gitu ya. Catat semua makanan dan minuman yang Anda konsumsi, termasuk cemilan, kudapan, hidangan, penutup ya, atau juga apa yang Anda minum. Itu. Titik berat dalam hal ini bukan pada kalori ya. Banyak orang yang kemudian pembahasannya langsung lari ke masalah kalori ya dan nilai gizi gitu ya. Tetapi sebetulnya titik beratnya pada evaluasi pola makan adalah semudah apakah makanan kita dapat dicerna oleh tubuh. Gitu. Jadi konsepnya itu merupakan kunci. Jadi tadi ya 3 hal ya. Makanan itu kemudian bisa dicerna oleh lambung tadi, diserap oleh usus dan dibuang oleh usus besar. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya untuk kita mengevaluasi pola makan itu adalah apa yang telah masuk ke dalam tubuh kita itu semudah apakah makanan itu bisa dapat dicerna oleh tubuh kita. Kalau makanan itu susah dicerna, ya jangan dimasukkan, jangan dimakan. Nah, biasa itu ada di banyak makanan instan, kayak roti-rotian, roti tawar, pizza, kemudian keripik-keripik gitu. Hal-hal kayak gitu ya. Banyak banget tuh, ada gula pasir, itu susah banget dicerna sesungguhnya ya, dalam tubuh kita. Oke, next, Adi. Itu adalah salah satu makan makanan yang kemudian harus kita evaluasi dalam makan kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya makan makanan itu tidak mudah dicerna dalam tubuh, maka dia akan membuat sembelit yang sangat parah. Gitu. Maka kita perlu mengevaluasi apa yang kita konsumsi kemarin gitu. Ya, jadi gitu. Jadi kelompokkan makanan-makanan itu menjadi makanan pagi, siang, malam itu ya. Buatlah catatan ya. Ya kalau mau sehat harus begini gitu. Jadi kita peduli pada diri kita gitu ya. Jadi gitu. Jangan kita malas gitu ya. Malas itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Kan gitu. Jadi makan dan minuman itu penting ya, penting banget itu karena itu masuk hajatul ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah akankah makanan menjadi sampah dalam usus itu, ya. Next di materinya. Jadi akankah makanan yang kita makan tadi akan menjadi sampah dalam usus, gitu. Coba kita lihat ya beberapa di antaranya. Masa di next Masa di tolong materinya. Nah gitu. Akankah makanan menjadi sampah? Ini Mas Adi, mohon maaf, Anda harus ikutin ini ya, maksudnya materi nanti mipil ditayangkan itu biar teman-teman bisa tahu. Jadi, akankah makanan menjadi sampah dalam usus? Ini penting juga. Jadi ada beberapa makanan yang kemudian ketika kita memasukkan makanan itu ke dalam tubuh kita, maka makanan itu sesungguhnya akan menjadi sampah. Karena dia akan mengendap terlalu lama dan susah dicerna di dalam tubuh kita. Salah satunya yang saya share di materi ini adalah produk hewani ya teman-teman. Jadi produk hewani seperti olahan susu ya, susu sapi, daging-daging olahan ya. Daging olahan itu seperti sosis, seperti nugget, seperti apalagi kebab, seperti hotdog. Nah, itu daging-daging itu. Jadi kalau makan daging mending daging asli ya, jangan daging olahan. Ya. Jadi gitu. Produk dairy gitu ya, ada keju segala macam itu. Makanya kan kemarin ada anak kecil obesitas viral itu kan. Itu. Jadi di dalam susu sapi itu ya kalau itu hari ini tuh bukan susu ya itu gula semua itu. Gitu. Jadi ini adalah salah satu makanan yang perlu dicatat baik-baik dan ini ketika dikasih ke anak kita atau dimasukkan ke dalam mulut kita dan masuk ke perut kita, makanan ini akan susah dicerna dan ketika susah dicerna ini akan menumpuk di dalam tubuh dan ini akan menjadikan racun. Ingat ya, racun ini akan membuat sel-sel tubuh kita terluka. Nah, ketika sel-sel tubuh kita terluka, nanti terjadi namanya pembelahan sel abnormal yang itu bisa menimbulkan kanker, ya kista, apalagi itu. Banyaklah ya penyakit-penyakit yang kemudian besar-besar. Oke, next. Itu. Jadi itu. Yang kedua itu adalah roti dan mie yang terbuat dari tepung gandum putih atau gluten. Nah ini harus di warning ya. Jadi jangan kebanyakan. Bolehlah makan roti ya sebulan sekali. Makan mie instan sebulan sekali. Kalaupun terpaksa makan mie instan, banyakin sayurnya. Dan setelah itu minum air putihnya banyak ya. Karena itu tinggi akan garam. Nanti bisa bikin penyakit jantung dan bisa darah tinggi. Roti putih juga sama. Roti tawar juga sama. Lah inilah kita pentingnya ilmu gitu ya. Lebih baik kasih singkong rebus, ubi cilembu ya. Pisang rebus itu lebih sehat dibandingkan makan roti kan gitu. Jadi gaya hidup kita dan cita rasa kita itu jangan ngikutin orang barat. Orang barat kan makannya kayak gitu ya karena mereka nggak ada singkong gitu loh, mereka nggak ada itu gitu.
di Amerika ya, ini saya punya teman di Amerika itu yang namanya sayur kangkung itu kangkung tuh harganya satu ikat itu $4 bayangkan. Jadi sekitar 60.000 gitu. Berarti kan itu makanan mewah sesungguhnya kan gitu. Karena di sana tuh jarang. Jadi makan kangkung itu kalau restoran China Food ya di Amerika itu mahal termasuk makanan mewah. Itu jadi kalau kita makan sayur kangkung itu makanan mewah sesungguhnya gitu. Jadi nggak harus kemudian harus makan mewah tuh makan roti gitu loh. Ini kan karena kita mungkin dulu dijajah Belanda ya, jadi inlander gitu loh. Jadi kalau Belanda makan roti seakan-akan kalau orang kaya makannya roti, enggak. Justru orang yang berilmu tuh makannya yang real food gitu loh, yang asli gitu loh. Ya, jadi gitu. Jadi roti dan mie itu terbuat dari tepung gandum putih itu ya. Orang Asia malah makan beras kan gitu, lebih real food itu kan. Nah sekarang kan ada gaya hidup yang malah makan nasi ditinggalkan. Nah jadi kalau anda mau pengen masak nasi yang sehat ya, nasinya ketika masak pakai magicom ataupun kukusan itu dicampur biji-bijian, biji-biji jagung, biji kedelai hitam, biji kedelai apa namanya putih, biji kacang hijau gitu loh, biji jagung yang digiling, ciasit dan macam-macam. Nah kalau lebih sehat lagi masak pas masak itu dicampur rempah kayak kunyit, kayak bawang putih, bawang merah, kayak nasi liwetnya orang Jawa Barat tuh lah, orang Sunda kan itu sehat tuh kasih kunyit kan jadi kuning itu sehat itu kalau nasi itu. Nah kalau lebih sehat lagi ditambah lagi sendok ya 1 sendok minyak VCO di dalam berasnya nanti diaduk-aduk. Wah itu nanti pancinya jadi nggak lengket, makanannya nggak cepat basi dan nasinya sehat. VCO itu ya gitu. Nah itu beberapa makanan yang saya sebutkan di dalam materi ini dalam malam hari ini akan menjadi sampah di dalam tubuh kita, di dalam usus kita akan menumpuk. Yang pertama produk hewani dan olahan susu ya. Maka kalau ada anak jangan dikasih susu formula, kasih susu ibunya aja. Kalau mau sehat masih lebih sehat air tajin sesungguhnya gitu ya. Ataupun buat susu kelapa ya, kelapa muda itu sama airnya di blend, campur kurma, itu bisa dikasihkan ke anak-anak untuk MPASI untuk balita itu lebih kuat itu mineralnya bagus ya. Kelapa itu yang masih kelapa muda itu ya itu di blend itu jadi susu kelapa nanti ya. Itu kayak santan itu yang masih mentah itu diangetin sedikit aja tuh itu sehat itu kandungan lemak bagusnya bagus itu, lemak baiknya bagus itu. Oke, next Mas Adi itu ya roti dan mie. Yang ketiga adalah kue dan makanan yang mengandung gula pasir. Jadi semua makanan yang mengandung gula pasir. Jadi pastikan nih ibu-ibu kalau masak jangan ditambah gula pasir. Apa sih yang kita inginkan? Manisnya kan. Kalau kita ingin manis bisa dari madu, bisa dari buah-buah seperti kelengkeng, rambutan atau apa buah yang lain yang manis-manis. Nanas misalnya itu kan itu. Kalau masak daging kasih nanas kan bisa itu. Ya, itu. Kalau yang kita inginkan manis kan banyak tuh, bisa diganti gula aren, gula kelapa, itu lebih bagus dibandingkan gula putih, gula pasir gitu. Lah kue, cookies, kue-kue kering segala macam lah ini kalau bisa ya, itu akan menjadi makanan aditif, kecanduan terus-menerus untuk makan, tetapi nggak ada gizinya. Dan ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, ke perut kita, susah dicerna, ngendap lama di usus. Dan ini akan menjadi penyakit berbahaya. Lah kalau ngendap lama di usus, nanti terserap balik oleh darah kita. Jadi penyerapan itu kan juga di usus halus, ya di usus halus. Ketika terserap balik ya dalam istilah medis namanya autointoksifikasi alias keracunan diri sendiri, sehingga darahnya kotor, keruh, lama-lama darahnya melakukan pembelahan sel abnormal. Ya kalau misalkan di bagian organ reproduksi wanita ya bisa jadi kista, bisa jadi kanker, bisa jadi benjolan-benjolan. Nah, itu dimulai dari darah yang kotor dan keruh. Gitu. Makanya kalau ya lebih baik ya makan tadi ya kayak singkong rebus segala macam ya. Memang tradisional sih gitu. Ya boleh sih makan kue tapi jangan kebanyakan dan ya di sebulan sekali lah gitu. Ataupun kalau pas diundang acara saja gitu. Dan itu porsinya harus kita juga sedikit saja dan diseimbangkan dengan makanan sehat gitu ya. Jadi gitu. Jadi makanan mengandung gula pasir lah. Kalau bisa gula pasirnya disingkirkan gitu ya, diganti gula kelapa ataupun gula aren gitu. Oke, next Mas Adi itu. Kemudian makanan yang mengandung banyak minyak. Nah ini banyak minyak, misalnya gorengan ya, gorengan. Jadi kalau bisa gorengan jangan ya, gorengan jangan. Tapi kalau makan ikan goreng boleh ya, boleh. Kalau bisa syukur apa namanya minyaknya pakai minyak kelapa. Itulah kenapa di Asbo kita memproduksi minyak kelapa ya, karena lebih sehat gitu. Bisa jadi obat, apa yang kita makan bisa jadi obat. Jadi teman-teman kalau ada minyak kelapa lebih enak juga ya, rasanya juga lebih ya, itu lebih enak itu. Gitu. Jadi janganlah kemudian gorengan yang makan satu aja dulu ya. Apalagi gorengan kemudian ditambah cengek ya.
cabai, wah makannya jadi banyak lah, lama-lama akan mengotori usus Anda. Jadi sesungguhnya kita senantiasa menzolimi diri kita terus dan terus menerus secara konsisten. Tiba-tiba kita panen penyakit, kita panik. Kita panen penyakit, larinya kemana? Ke obat-obatan kimia lagi gitu. Sesungguhnya seorang muslim kalau bisa menjaga apa yang masuk ke dalam dirinya, itu penyakitnya nggak usah berat-berat ya. Menjaga pikiran-pikiran negatif nggak masuk, menjaga makanan-makanan yang buruk nggak masuk. Insya Allah kita menjadi muslim yang kuat gitu, menjadi orang yang sehat. Kalau sehat kita menjadi modal untuk bahagia, untuk beribadah, mencari nafkah, menjadi pemimpin, menjadi ibu rumah tangga, menjadi guru, menjadi apapun yang kita bisa berkarya di muka bumi ini gitu. Itu ya. Jadi inilah ya makanan yang bisa menjadi sampah dalam usus kita ya, makanan yang banyak mengandung minyak, misalnya gorengan. Nah ini ya, itu gorengan. Jadi kalau makan gorengan ya jangan banyak-banyak, mending makan ikan goreng gitu ya, atau makan ayam kampung goreng gitu gitu. Itu nggak apa-apa ya gitu. Itu. Next nih, itu. Nah, jadi meskipun yang tadi saya sebutkan terasa lesat di dalam lidah kita ya, meskipun terasa lesat oleh lidah kita, semua makanan tersebut tidak dapat diterima oleh usus sesungguhnya. Ya, jadi saya ulang lagi, meskipun ingin terasa nikmat, lezat segala macam ya, tetapi semua makanan tadi itu tidak dapat diterima oleh usus. Nah, makanan-makanan tersebut kurang baik dikonsumsi karena tidak mengandung nilai gizi yang cukup. Justru makan itu akan memberatkan tubuh dan dia akan menjadi sampah tubuh. Nah, gitu. Nah, sampah itu harus dibersihkan gitu. Ya, makanya penting ya kita kemudian minum teh detox setiap malam hari itu penting untuk membersihkan ya, biar plong, biar bersih. Pastikan BAB tapi BAB yang bersih, yang plong, biar tubuh kita sehat. Nah, itulah kunci untuk membangun keluarga yang sehat. Kayak gitu. Next, gitu. Gitu. Nah, kemudian yang keempat ini tentang enzim ya. Jadi eh jadi makanan hidup ya yang kaya akan enzim gitu. Nah, ini penting, ini menjadi satu kunci ya keempat ini. Jadi makanan hidup. Tadi kan yang saya sebutkan sebenarnya makanan mati. Jadi ada makanan mati, ada makanan hidup. Nah, ini ada makanan hidup gitu ya, makanan hidup. Jadi makanan hidup itu apa? Itu jadi gitu ya. Jadi makanan hidup itu makanan yang dia itu akan berdampak baik pada tubuh kita gitu. Itu ya. Jadi kalau sembelit itu disebabkan oleh makanan yang memperlemah kerja usus, jadi makanan yang tadi ya, kue-kue ya, kemudian gula pasir ya, makan minum minyak, itu semuanya akan memperlemah kerja usus tuh. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian berobat kemana-mana, tapi setiap hari kita melemahkan diri kita gitu loh. Diri kita sendiri yang membawa pada kebinasaan gitu. Jadi sembelit itu ya, maka lihat ya, sembelit itu sebetulnya disebabkan oleh makanan yang memperlemah kerja usus. Itu. Jika Anda ingin tampil sehat ya, ingin sehat, ingin tampil cantik, ingin tampil ganteng gitu ya, maka perbanyaklah porsi makan yang menyehatkan usus. Nah, inilah yang disebut dengan makanan hidup, makanan yang kaya akan enzim. Gitu ya, makanan yang kaya akan enzim gitu. Maka next nih, jadi itu. Jadi perhatikan ini, 3 makanan berikut yang saya tekankan ya untuk menyehatkan usus atau makanan ini sebenarnya makanan hidup. Yang pertama tuh air. Air ya. Air itu bagus banget, air itu mentah ya, air mentah, air gitu ya. Nah, kalau Anda pakai PDAM kalau bisa jangan dimasak ya karena itu ada kaporitnya, nanti jadi hidroklorin, bahaya, bisa kena ginjal itu. Air tanah, yang saya itu air tanah. Itu air ya. Itu ya, yang bisa direbus dulu nggak apa-apa atau disaring ya pakai ini gitu. Ya, jadi perhatikan ya, 3 makanan berikut itu memang berpengaruh banget ya kalau makanan ini banyak mengandung enzim dan juga menjadikan tubuh kita sehat. Itu air. Yang kedua sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang kedua. Yang ketiga buah-buahan. Buah-buahan. Jadi perhatikan 3 makanan ini, dan makanan ini adalah makanan yang bisa kaya akan enzim dan membuat kita sehat. Air, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu porsinya dibanyakin. Itu ya. Itu bagus banget lah. Itu yang disebut dengan makanan hidup. Gitu ya. Itu jadi ketiga hal ini ya, air, sayur-sayuran dan buah-buahan itu merupakan makanan hidup, maka porsinya agak kemudian dibanyakin. Makanya kalau termasuk Anda habis makan kue, makan keripik, makanlah semangkok sayuran atau salad gitu ya. Tapi saladnya jangan pakai ini ya, jangan pakai gula ya. Mayones itu kadang-kadang ada produk dairy-nya itu, ada gulanya segala macam. Ya kalau mau bagus saladnya kasih madu aja enak sama minyak zaitun atau minyak VCO. Taburi garam Himalaya kayak gitu. Gitu ya.
Jadi ketiga ini adalah makanan hidup ya. Makanan ini biasanya kan lebih bagus ketika dimakan tidak mengalami pemanasan yang terlalu tinggi ataupun proses masak yang berlama-lama gitu ya gitu. Gitu. Itu. Mungkin kenapa teman-teman bertanya kok air dimasukkan Mas gitu ya ke dalam tiga makanan ini gitu. Jadi kalau kita melihat fungsinya sebagai penunjang kehidupan, ya air itu merupakan hal yang istimewa yang diperlukan oleh manusia, gitu. Ya, jadi air ini luar biasa ya. Jadi gitu, air itu luar biasa itu. Jadi gitu, jadi air itu makanya kalau bisa minum air itu minimal 1,5 liter sampai 2 liter itu minimal. Gitu ya, minimal itu 1,5 sampai 2 liter itu minimal. Kalau kurang dari itu ya lihat kencingnya tuh, kalau kencingnya kuning, merah segala macam nggak putih lah itu kekurangan air. Ataupun kalau Anda minum air kok pipis terus, berarti Anda kurang garam. Jadi ya kurang garam, banyak terlalu makan manis kayak gitu. Oke, gitu ya. Mungkin siap-siap nanti ya dicatat-catat kalau ada pertanyaan, diskusi nanti kita siap diskusi. Lanjut Mas Adi. Next. Oke. Nah, ketiga tadi adalah makanan hidup ya. Jadi ketiga makanan tersebut tidak mengalami pemanasan dan juga tidak dimasak. Gitu ya. Sayur-sayuran mentah bisa di jus dengan buah. Ya gitu. Kalau misalkan ya contoh bayam, buah bit, pisang, nanas itu, tambahin jeruk nipis itu, tambahin air kelapa di jus itu sehat banget tuh setiap hari. Gitu ya insya Allah. Next itu. Nah, untuk menyiapkan diri dan keluarga ya untuk sehat yang berkelanjutan, ini materi yang kedua ya. Yang tadi materi yang A itu, ini materi yang terakhir itu dari 4 sesi materi itu yang saya bawakan. Jadi ingat ya, jadi saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, jadi tubuh manusia itu sesungguhnya adalah sebaik-baik penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tubuh manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi kalau kita melihat ya, tubuh kita itu sebenarnya dokter untuk diri kita sendiri. Jadi Allah itu memberikan kepada setiap manusia itu dokter. Jadi tubuh manusia itu punya kemampuan yang namanya self healing, kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau Anda contoh kena pisau ya, maka bisa merapet sendiri, menjahit sendiri. Gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata tubuh manusia itu pabrik daripada enzim. Jadi tubuh manusia itu bisa memproduksi enzim tadi ya. Tubuh manusia kemudian bisa memproduksi hormon. Hormon-hormon itu banyak sekali ya. Enzim nanti kita akan bahas ya. Ada enzim, ada beberapa enzim pencernaan, ada enzim metabolisme kan gitu. Nah, tubuh kita juga memproduksi imunitas atau daya tahan tubuh. Ingat ya, 3 hal ini diproduksi oleh tubuh kita. Jadi pabriknya itu tubuh kita. Nah, untuk 3 hal ini bisa diproduksi, bahan bakunya adalah nutrisi. Maka pastikan apa yang kita makan bernilai nutrisi dan gizi yang baik. Yaitu makanan hidup, real food, buah-buahan, sayuran, air, ya gitu. Itulah yang ada di tubuh kita biar tubuh kita bisa bekerja. Sehingga ketika tubuh kita bisa bekerja, maka tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, gitu. Makanya sesungguhnya herbal itu bagian daripada nutrisi yang mampu untuk memperbaiki tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh punya kemampuan, yang pertama punya kemampuan regenerasi. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya kematian itu terjadinya setiap hari, gitu ya. Jadi kematian itu setiap hari. Contohnya rambut kita berjatuhan, kulit kita itu kan sel-sel kulit kita mati, dan itu perlu diperbaiki. Untuk memperbaiki itu perlu nutrisi. Ya, jadi batu bata tubuh kita itu adalah nutrisi, ibaratnya gitu. Yang menyusun nutrisi. Gitu. Jadi kalau Anda minum obat semahal apapun, tapi kalau makanannya nggak diperbaiki, apa yang masuk, nutrisinya nggak ada, ya zong juga. Jadi kalau Anda kepengen program hamil, menyembuhkan kista misalnya, sakit tipes, sakit kanker, itu kan lagi terjadi kerusakan di dalam tubuh kita, maka kita perlu mensuplai ya nutrisi itu. Makanya herbal itu bagian daripada pola makan sehat. Karena herbal itu bernilai nutrisi, begitu ya rekan-rekan ya. Jadi gitu. Jadi biar apa? Biar pabrik di tubuh Anda itu bekerja gitu loh. Makanya butuh nutrisi gitu. Gitu. Makanya makan-makan yang real food. Dan lebih murah juga kan gitu. Kalau Anda makan timun, makan wortel kan nggak kecanduan. Tapi kalau Anda makan pizza, itu kan pasti kecanduan. Anda minum kopi-kopi kekinian itu kan kecanduan. Kalau Anda minum air kelapa kan nggak kecanduan. Gitu ya insya Allah ya. Itulah pentingnya ya. Jadi ini ya, jadi menyiapkan diri dan keluarga untuk hidup sehat yang berkelanjutan. Yang pertama pahami diri kita. Bahwa diri kita itu punya kemampuan self healing, menyembuhkan. Nah tinggal didukung dengan nutrisi.
Makanya sesungguhnya herbal itu lebih kepada nutrisi, bukan kepada obat-obatan ya. Gitu maksudnya gitu. Gitu. Next Mas Dik. Gitu. Gitu. Nah, ini ada enzim utama bagi kehidupan, ya. Yang pertama adalah enzim pencernaan. Nah, ini catat baik-baik ya, enzim pencernaan. Jadi enzim itu penting banget dan tubuh kita tuh sebetulnya sudah bekerja ya, berenzim ya gitu. Jadi ini enzim yang utama untuk kehidupan kita, ya, enzim pencernaan, gitu. Jadi kalau ditanya enzim itu apa sih Mas? Gitu, aku bingung. Oke, kita jelasin ya. Enzim itu sesungguhnya bahan-bahan yang terlibat sebagai perantara atau katalisator di dalam semua aktivitas pendukung kehidupan kita. Gitu ya. Jadi tubuh manusia itu punya lebih dari 5.000 enzim ya di dalam tubuh itu. Dan dapat digolongkan secara umum itu ada dua tadi, enzim pencernaan dan enzim metabolisme. Nah, enzim pencernaan itu adalah apa? Enzim yang membantu pencernaan dan penyerapan. Jadi ini enzim ini membantu lambung dan juga membantu usus. Contohnya adalah enzim lipase dan amilase, air liur itu ya. Jadi air liur itu luar biasa, dia membantu ketika makan makanya dikunyah yang lama pelan-pelan. Kalau orang Islam kan kalau ngunyahnya berapa kali ya Bu ya Pak ya. Nah itu kan ada panduannya. Jadi jangan terburu-buru. Makanya makan bubur kurang terlalu bagus ya. Karena kurang dikunyah, kita dikasih gigi untuk mengunyah. Dikunyah makanan itu. Ya dikunyah. Itu membantu lambung. Jadi jangan buru-buru. Tapi nggak tahu orang modern hari ini suka banget terburu-buru. Serba terburu-buru, serba instan. Akhirnya gitu. Akhirnya kebahagiaannya instan, sehatnya jadi instan. Kalau nggak obat nggak sehat ya gitu. Nah, ini penting ya. Enzim pencernaan itu enzim yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu ada enzim metabolisme. Bisa ditampilkan ya materinya. Enzim metabolisme. Yaitu enzim-enzim yang berhubungan ya secara langsung dengan seluruh aktivitas pendukung kehidupan. Dia itu bertugas untuk mengatur pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan, tinja ya, BAB itu ya, dan juga pemulihan ya, pemulihan jantung dan organ-organ lain. Jadi setiap hari sel-sel tubuh kita itu ada yang mati. Tadi ya kayak kulit kita setiap 28 hari berganti, sel rambut, sel mata, sel hati, sel jantung itu tiap hari ada yang mati. Jadi itu terus memperbaiki gitu loh. Jadi yang disebut dengan kematian itu adalah ketika diri kita itu tidak bisa memperbaiki lagi. Sudah habis waktunya, sudah habis masanya. Nah, barulah mati. Mati maut maksudnya gitu ya. Itu jadi gitu, bukan mati sel gitu. Itu jadi pemulihan jantung butuh metabolisme dan organ lain serta metabolisme energi di dalam sel. Di sel kita ya, di sel kita itu luar biasa ya. Gitu ya. Nah, kalau saya lihat masyarakat modern hari ini ya masyarakat modern hari ini itu saya lihat cenderung untuk menerapkan pola makan yang membebani usus. Minum-minum minuman yang banyak mengandung produk susu, tadi olahan, daging olahan, tuh berbasis tepung, gorengan, kue gitu. Kemudian makanan yang simulator rasanya tinggi itu. Jadi kalau saya amati masyarakat modern itu cenderung pola makan yang membebani usus. Oleh karena itu Asbo membantu Anda sekalian itu membuatkan teh detox sesungguhnya. Jadi gitu. Oleh karena itu kebutuhan enzim akan pencernaan itu menjadi meningkat kan gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi gitu. Lanjut di itu. Nah, saya pengen mengenalkan juga materi malam hari ini tentang prioritas zat-zat fitokimia ya. Jadi kimia itu air liur kita juga kimia gitu. Tapi kimia itu kimia alami, kimia organik, bukan kimia sintetis gitu ya. Jadi zat-zat fitokimia dan komponen-komponen nabati itu diprioritaskan. Contohnya apa itu ya? Contohnya adalah bahan-bahan yang terdapat di dalam makanan hidup tadi ya, di air, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu banyak kandungan vitamin, enzim, serat, ya, mineral itu banyak. Nah, itu diprioritaskan zat-zat fitokimia ini. Gitu ya. Itu penting banget. Nah, makanya saya perlu menyampaikan ke Anda sekalian untuk mengenal zat-zat fitokimia. Iya, jadi zat-zat fitokimia itu bahan aktif yang ada di dalam 10.000 jenis tumbuhan ya. Biasanya ini masuk tanaman obat atau tanaman herbal. Gitu ya. Jadi itulah zat-zat fitokimia.
gitu ya. Nah, berikut ini beberapa contoh ya, zat-zat yang zat-zat fitokimia ini contoh dan beberapa sumber-sumbernya. Itu ya. Nah, gitu. Jadi gitu. Yang pertama itu adalah ada antosianin. Itu adalah zat fitokimia. Nah, biasanya antosianin itu terdapat di anggur merah. Bisa di next materinya Mas Adi itu. Anggur merah ya, ada di anggur merah gitu. Itu zat-zat contoh-contoh fitokimia ya, antosianin itu. Itu masuknya mikronutrisi ini, antosianin ini. Itu terdapat di anggur merah, ada di buah-buah beri, ada di buah ciplukan gitu loh. Ada di goji berry itu antosianin di herbal gitu. Kalau ini biasanya herbal-herbal yang warnanya merah, buah merah dari Papua gitu tuh. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada isoflavon, itu salah satu mikronutrisi dan ini masuk zat fitokimia yang diperlukan oleh tubuh. Itu terdapat di kacang kedelai biasanya, kedelai lokal, kedelai hitam itu bagus kan dengan isoflavon atau kacang merah, kacang atsuki gitu. Itu kandungan isoflavonnya tinggi. Kemudian lutein ya, lutein itu terdapat pada tomat, semangka. Nah, itu jadi tomat itu masuk tanaman herbal sesungguhnya. Bisa menjadi obat, bisa menjadi karena ada kandungan fitokimia. Ya, semangka juga sama, ada kandungan lutein ya. Jadi dia masuk makanan yang superfood kayak gitu. Kemudian beta gluten ya. Nah, beta gluten itu ada di semua jenis jamur. Jadi kalau Anda makan jamur, jamur itu sehat. Kalau bisa dipepes, ditumis, ya itu gitu. Itu ya kalau mau digoreng ya digoreng lagi gitu ya. Pakai minyak kelapa lah ya kalau mau digoreng gitu. Gitu. Jadi jamur. Makanya kalau di Asbo ada jamur lingsi segala macamnya gitu. Itu mengandung beta gluten semua jenis jamur. Kemudian juga ada fukodian. Fukodian itu terdapat di semua jenis rumput laut. Jadi rumput laut itu sehat ya, bisa menguatkan tulang, memberi kolagen untuk kulit, untuk rambut, untuk gigi gitu. Rumput laut ya semua jenis itu mengandung fukodian itu bagus gitu. Itu ada yang tipe ya, maaf ya, itu bukan penting ya, namanya sebenarnya pektin. Itu namanya pektin ya. Ada fitokimia namanya pektin yang terdapat di dalam apel. Ya, di dalam stroberi, di dalam lemon dan buah-buahan. Buah-buahan biasanya mengandung pektin, namanya pektin gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah limonen ya. Limonen itu ada di jeruk peras ya, semua jenis jeruk lah. Lemon, jeruk nipis segala macam. Itu kandungan fitokimia ini bagus banget tuh. Gitu ya. Jadi tumpukan sisa makanan yang ada di dalam usus ya. Tadi makanan yang nggak kebuang, yang numpuk di dalam usus itu akan menghasilkan zat beracun gitu ya. Dan itu akan memicu proses oksidasi sehingga akan membuat sel tubuh kita itu terluka. Itu. Nah, zat-zat fitokimia ini membantu atau memiliki khasiat sebagai antioksidan yang berguna untuk mengurangi reaksi oksidasi di dalam sel-sel tubuh kita. Gitu. Itulah beberapa fungsi herbal ya gitu. Ini ada di herbal, ada di kunyit, ada di jahe juga itu. Termasuk ada di dalam teh detok itu kan gitu. Dan ini akan menghambat penuaan diri dan juga akan memperbaiki karena dia mampu membuang zat-zat beracun di dalam tubuh. Gitu ya, dia akan menghambat penuaan, dia akan membantu untuk sehat itu. Dia akan meremajakan sel itu. Ya, oleh karena itu maka tujuan untuk meningkatkan buah dan sayuran tadi ada air, buah dan sayuran itu agar memperoleh zat-zat fitokimia, termasuk minum herbal itu adalah untuk memperoleh zat-zat fitokimia yang dapat meremajakan sel-sel tubuh kita. Jadi itu merupakan antioksidan, anti racun atau fitokimia yang ada pada tumbuhan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses kehidupan. Nah, inilah perlunya ilmu ya, kita belajar insya Allah gitu. Nah, itu ya teman-teman. Maka tadi ya itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan next di materinya. Next tadi langsung ke terakhir itu. Nah, itu detoksifikasi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nanti bisa ditulis dulu. Bisa langsung menyampaikan. Insya Allah kita forumnya kita batasi sampai jam 10 ya. Itu sampai jam 10, nanti ada 1 jam diskusi segala macam, tanya jawab itu gitu. Itu. Nah, saya mau lanjut dulu ya, detoksifikasi ya. Jadi ini kunci juga. Jadi untuk sehat yang berkelanjutan. Jadi ada harus detoksifikasi. Ya, jadi detoksifikasi itu berguna untuk mengeluarkan sisa metabolisme ya, sisa-sisa daripada yang dihasilkan oleh sel tubuh kita ya, sampah-sampah itu.
dikeluarkan keluar dari tubuh gitu, dan juga mengeluarkan zat-zat beracun dalam tubuh, zat-zat kimia di dalam tubuh kita yang dikeluarkan itu. Jadi detoksifikasi itu akan berjalan dengan baik gitu ya, apabila zat-zat yang tidak berguna itu bisa dikeluarkan ya melalui proses buang air kecil ya, kencing, ataupun melalui BAB gitu ya. Jadi gitu. Jadi melalui itu ya, bukan melalui keringat. Ingat ya, bukan melalui keringat. Makanya kalau Anda suka olahraga, biar olahraganya itu berefek, pastikan Anda melakukan detoksifikasi yang keluar lewat BAB atau kencing. Itu akan lebih berpengaruh kepada kesehatan. Gitu ya. Maka ketika detoksifikasi ini titik tekannya adalah dikeluarkan dan dibersihkan perutnya, dikeluarkan dari usus. Nah, itulah kenapa kemudian minum teh detox itu menjadi urgent untuk membantu Anda yang suka berolahraga keluar keringat, tapi tidak cukup keluar keringat, tapi harus juga keluar melalui kencing dan juga BAB. Gitu. Dan itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalaupun Anda suka berolahraga, ketika berolahraga gerakan-gerakan yang terlalu berat dikurangi lah. Lebih baik ya olahraga naik tangga, nanjak turun, atau jalan kaki ya 10 menit, 15 menit, 1 jam keliling komplek gitu. Kayak gitu itu sehat. Biasakan gerak ya. Jadi 20% itu dari gerak ya. Gerak itu penting ya. Jadi mengolahraga itu adalah menggerakkan tubuh biar darah mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu. Itu ya kira-kira ya teman-teman, insya Allah materi dari saya. Jadi jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan saya serahkan ke moderator. Monggo silakan. Baik. Ternyata sederhana sebenarnya. Tapi yang sulit itu melakukannya, Mas. Tadi menghindari makanan-makanan olahan tepung, kemudian olahan-olahan yang digoreng, kemudian Untuk materi bisa ditampilkan semua aja di itu. oh iya. Bentar. Bisa, nah. Silakan. Oh iya, udah ada pertanyaan nih, Mas. Iya. Di chat. Baik nih, Mas. Iya. Kita bacakan ya. Oke. Apakah buah yang impor sehat? Yang saya pahami buah yang diimpor memiliki pengawet makanan agar makanannya tidak cepat busuk. Apakah ini baik untuk tubuh, Mas? Ya baik mana buah sama biskuit, Mbak. Gitu. Jadi kalau buah-buah itu Anda mungkin ini teknologi pangan. Ya, jadi kalau misalkan buah yang diimpor biasanya tuh kan hanya luarnya saja. Jadi ya hanya luarnya saja. Tapi dia tumbuh di atas tanah kan gitu. Jadi gitu. Jadi tinggal dikupas saja. Kalau durian misalkan kan itu kulitnya dicemplung-cemplung ke cairan biar warnanya tetap hijau gitu. Gitu. Ya kalau itu nggak sehat, jangan makan yang impor. Makan yang lokal saja. Yang lokal ada tinggal di mana ini? Mbak siapa tadi? Tinggal di mana? Adanya lokal apa? Adanya lagi musim nanas, pisang gitu aja. Jadi jangan milih yang sulit-sulit gitu. Yang mudah saja. Yang tersedia mudah, murah gitu aja udah. Lagi musimnya manggis, beli manggis itu. Insya Allah Indonesia nggak kekurangan buah-buahan gitu. Sekarang lagi musim durian ya, beli durian gitu. Makan durian sehat itu, bagus itu kan. Kan gitu. Gitu. Jadi yang musim saja, yang lokal saja gitu. Kalau misalkan Anda kemudian tidak percaya kepada yang impor, kayak gitu. Jadi hidupnya dibuat simpel saja, dibuat mudah saja. Pokoknya gini loh, sesuatu yang kemudian kita makan, sesuatu yang kita pahami gitu aja. Yang nggak kita pahami jangan kita makan gitu aja. Itu ya makanya pentingnya kalau misalkan mau makan baca tuh komposisinya apa, paham nggak ini kandungannya. Kalau nggak paham jangan dimakan gitu. Makan yang jelas-jelas saja gitu. Singkong, ubi gitu loh, udah jelas. Nasi gitu, jelas. Ayam gitu ya, telur itu jelas itu gitu. Yang jelas-jelas saja. Yang subahat jangan gitu ya, insya Allah. Gitu ya. Baik, Mas. Ya. Wah, ini nih ada yang nanya nih tentang ingin bertanya, pernah dengar kalau setelah makan tidak disarankan langsung minum air putih. Ini maksudnya gimana? Itu pertama. Yang kedua, rumput laut
seperti nori itu apakah aman untuk dikonsumsi? Karena agak susah ya nemu rumput laut. Yang pertama, kalau makan disarankan minum air langsung jangan, memang dijeda dulu 15 menit atau setengah jam kalau bisa. Kuncinya itu. Jadi kalau mau minum sebelum makan, ya. Kalau Anda langsung minum nanti kembung biasanya, nggak sehat itu. Kalau rumput laut nori tidak disarankan, nori itu udah makanan proses, Mbak. Ya, nori itu udah jadi keripik sesungguhnya. Rumput laut loh ya, Anda lihat tuh. Kalau nggak ada lihat di marketplace banyak rumput laut itu, cari aja banyak kok. Ya, banyak banget tuh. Sekarang tuh teknologi kan sebenarnya semakin canggih, informasi juga banyak gitu. Kan gitu ya, nggak hidup di desa, di kota itu banyak gitu. Kan gitu. Ya kalau nggak ada rumput laut ya yang muda-muda aja, daun singkong gitu ya. Apa namanya, daun pepaya, itu daun labu, daun ubi jalar itu juga bisa jadi makanan. Itu makanan yang baru metik malah sehat juga pucuk-pucuknya. Kayak gitu insya Allah. Ya jadi kalau kalau nanya tentang nori ya itu merek itu brand itu ya itu nggak sehat karena itu cemilan, itu tinggi garam, tinggi MSG, tinggi simulator rasa. Jadi Anda pengen makan terus nanti lama-lama bikin pusing. Entah itu pusing kehabisan duit ataupun pusing juga makanan itu berdampak buruk pada tubuh. Nah kayak gitu. Insya Allah. Mas, ini Bismillah, izin bertanya. Saya sedang menjalani terapi kelasi dengan obat kimia karena saya rutin transfusi darah thalassemia beta minor. Apakah bisa kalau pagi minum obat kimia, sore minum herbal habatus soda, kapsul kelor, gamat, spirulina, ataukah asbo ada herbal racikan untuk thalassemia beta minor? Itu Ya, Mas. jadi kalau kalau terapi ini kan tubuh kekurangan zat besi nih, thalassemia beta minor itu. Jadi kekurangan zat besi itu ya. Kira-kira gitu ya mungkin ya. Jadi kekurangan mikronutrisi gitu. Jadi kalau boleh. Sementara boleh. Jadi gini, obat kimia kalau memang belum bisa ditinggal, ya pola makannya banyakin sayur hijau ya. Kalau saya sarankan itu. Jadi untuk thalassemia banyak makan sayur hijau, sayur kelor, sayur bayam segala macam. Kalau Anda mau pakai kapsul kelor, spirulina, itu gamma tuh bagus. Minum aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, minum aja herbalnya, minum aja bagus itu. Kalau mau herbal racikan bisa kita buatkan Mbak herbal racikannya untuk melengkapi itu. Intinya kan gini, kita secara holistik itu kita butuh banyak makronutrisi dan mikronutrisi. Itu makanya makan yang sehat ya. Makan nanti konsultasi aja nanti bisa kita kasih panduan pola makannya yang bagus itu. Termasuk yang menguatkan hemoglobin, kemudian membantu juga dalam pembentukan sel darah segala macam itu. Termasuk ada buah delima, ada nanti lah banyak lah ya. Nanti bisa mungkin ngobrol khusus tuh masalah itu. Gitu ya. Jadi kalau tanya herbal racikan, Aspo bisa bantu untuk membuatkan herbal racikan. Kalau diselingi dengan minum herbal nggak apa-apa, boleh itu kan. Yang penting kan nggak berlebihan itu minum herbalnya kan juga nggak banyak-banyak juga kan paling 1 2 kapsul 3 kapsul kan gitu. Dan juga yang titik perannya adalah nutrisi apa yang kita makan itu penting ya. Saya sarankan untuk makan sayuran hijau itu penting banget. Jadi nanti sayuran hijau itu nanti dia membantu untuk dalam pembentukan darah merah dalam darah merah kita insya Allah gitu ya. Lanjut Ti. Kalau jeli bubuk itu berarti olahan nggak disarankan juga ya? Karena kadang anak-anak kan cemilannya suka agar-agar. Nah iya itu yang gini loh, kalau jelinya itu enggak tapi gulanya itu loh Bu, jadi tinggi gula itu nggak ada nutrisinya. Kalau gitu pas bikin jelinya ditambah pisang, dipotong-potong pisang atau buah kurma atau apalagi ya, kacang-kacang mungkin almond atau kelapa gitu ya. Jadi jangan murni itu, biar biar ada nutrisinya lah, Anda bisa berkreatif tuh. Atau ditambahkan ubi yang dikukus dulu dipotong-potong, pisang gitu ya. Jadi gitu, jadi nggak sarankan. Jadi camilan tuh anaknya yang real food kacang itu tinggal ada ngolahnya ya. Pisang kayak kalau makanan dulu kan yang makanan tradisional tuh kayak lupis kayak apa tuh yang dari singkong tuh lemek gitu biasanya gitu, atau apa ya, ongol-ongol itu atau apa ya, setiap daerah punya masing-masing tuh. Itu bagus ya Klepon. gitu. Ya, itu. Yang manis klepon. Nah, iya, kayak gula Jawa, gula aren kan itu lebih bagus tuh. Silakan. Ini mau tanya lagi Mas, jika menggoreng menggunakan minyak VCO aman nggak?
Kalau goreng menggunakan minyak VCO aman itu. Tapi kalau bisa jangan VCO ya. VCO diminum aja atau bikin salad atau bikin masak nasi ditambahkan di nasinya itu. Kalau goreng pakai minyak kelapa aja. Lebih bagus minyak kelapa. Minyak kelapa aja jangan yang VCO ya. Jadi VCO kan yang virgin coconut oil gitu loh, yang virgin yang tanpa pemanasan. Pakai minyak kelapa aja. Minyak kelapa tahu ya, minyak kelapa ya, beda ya. VCO sama minyak kelapa biasa beda. Itu. Jadi pakai minyak kelapa aja kalau untuk menggoreng. Saya juga konsumsinya pakai minyak kelapa gitu kan. Asbo kan bikin produk minyak kelapa juga, ada minyak kelapa itu. Jadi gitu. Aman itu. VCO-nya buat diminum atau dicampurkan buat salad atau buat kalau masak nasi campurin 1 sendok biar nasinya juga nanti kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Insya Allah, gitu ya. Ayo lanjut yang lain. Silakan. Mau langsung nyampaikan juga nggak apa-apa. Ya, buat teman-teman yang mau langsung nanya, boleh langsung nanya ke Mas Bayu biar apa namanya ya, dua arah. Di forum chat udah nggak ada pertanyaan lagi. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung. Atau memang kalau ada pertanyaan, boleh misalkan kasus-kasus yang sering kita dapati, misalkan bisa juga ditanyakan. Atau ada keluhan-keluhan, sanak keluarga, kerabat, boleh ditanyakan. Ini mungkin Mas, tips buat bukan memulai sih, bagaimana sih cara mengajarkan tadi itu loh, anak-anak yang biar tadi kecanduan-kecanduan itu biar bisa dihindari buat orang tua di rumah, Mas. Yang pertama kasih asupan makannya itu kenyang gitu. Jadi kalau anak-anak yang ngemil pasti dia nggak akan doyan makan karena gula itu akan bikin ini itu. Kalau anak saya Fatah itu ya dia harus makan kenyang. Kalau udah kenyang tuh nggak ngemil, dia jangan diajarin itu. Kalaupun diajarin ngemil, ngemilnya singkong, sukun nih gitu tuh. Atau makan tempe mentah pagi-pagi gitu kayak Fatah itu anak saya itu kalau pagi-pagi kasih tempe kadang-kadang tempe mentah itu suka banget makan tempe gitu. Jadi ngemilnya tempe aja nggak apa-apa. Ya kalau nggak tempe mentah ya tempe goreng nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi jangan pakai tepung, tempe aja yang digoreng gitu. Kayak gitu. Jadi dibiasakan. Jadi kalau anak itu diajarin makan sayur diajak aja. Kalau hari ini nolak ya besok diajak lagi. Ayo nak makan lagi disuduhkan lagi gitu. Besok nolak lagi, ajak lagi. Sampai kapan? Seumur hidup. Sampai kita mati gitu loh. Karena itu anak kita gitu. Ini pasangan kita, saudara kita. Ajak aja terus. Kebaikan kan harus diajak terus gitu. Kan gitulah. Makanya disingkirkan ya 2 pelet lidah rasa gurih dan rasa manis. Itu 2 pelet lidah. Gitu ya. Gitu. Apakah nunggu sakit dulu, nunggu kena diabetes dulu, nunggu kena kanker dulu harus hijrah pola makan kan gitu. Kan gitu. Jadi makanan itu banyak, rasa itu banyak, bukan hanya manis. Karena hari ini kalau kita lihat seolah-olah rasa yang enak itu yang gurih, yang manis gitu loh. Kalau rasa itu ada rasa pahit juga, Anda harus ngerasain rasa pahit juga. Contoh paria, pare itu ya, atau daun pepaya itu kan pahit, tapi kan Allah ciptakan rasa pahit punya maksud. Ada rasa asin, ada rasa kecut, rasa asam, rasa manis. Itu. Dan rasa itu macam-macam. Jadi jangan hanya kemudian yang sukanya tadi karena memang yang gurih dan manis itu dia menjadi palatable food. Dia menjadi perangsang untuk makan terus makan terus. Ketika Anda makan terus terjadi ketidakseimbangan tubuh, lama-lama jadi penyakit. Nah, itu begitu cara kerjanya. Gitu. Mau tanya Mas? Silakan Bu Fauzan. Ini kan kalau sakit seperti saya ini kan sakit kaki, katanya mungkin ada asam urat atau apa. Katanya sayur yang hijau itu enggak boleh seperti bayam, daun singkong itu gimana itu? Nah, itu jadi kalau sakit asam urat kayak gitu tuh yang rusak itu sesungguhnya itu adalah ada kerusakan di organ ginjal. Itu jadi ginjal itu tidak bisa mencerna zat protein purin yang ada di sayuran hijau. Apalagi kalau makan melinjo atau kacang itu pasti akan sakit sekali. Sakitnya itu karena zat-zat kimia tadi, zat-zat purin tadi tidak bisa keluar di dalam darah sehingga rasanya nyeri dan pegel Ibu. Itu jadi Ibu kalau misalkan akar masalahnya itu kan ada di penurunan fungsi ginjal. Itu, penurunan fungsi ginjal. Maka kalau pakai pengobatan holistik dan herbal, maka ginjal yang diobatin. Kalau Ibu hanya minum obat pereda nyeri itu untuk sementara saja. Tapi selama ginjalnya nggak di treatment, maka akan terus-terusan gitu. Akhirnya seumur hidup harus minum obat. Nah, ketika seumur hidup minum obat, akhirnya obat itu mengendap di dalam tubuh jadi racun juga, jadi masalah juga, mengentalkan darah
Bisa-bisa jadi komplikasi gitu. Jadi kalau mau sehat ya, sebetulnya sayur hijau, bayam, kangkung itu kan Allah ciptakan punya manfaat gitu untuk manusia. Kan Iya, bukan salah mereka. Kasihan kalau kita menyalahkan kacang panjang gitu kan itu. Menyalahkan bayam segala macam itu. Tapi ada satu hal penurunan daripada fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Maka treatmentnya adalah bagaimana menguatkan kembali ginjal kita. Biar ginjal itu mengalami proses regenerasi, Ibu. Regenerasi ya, kemudian terjadi reparasi, perbaikan dan juga refungsi, difungsikan kembali. Itu begitu sehingga ginjal mampu mengeluarkan zat-zat yang tadi ada di kangkung, di bayam segala macam lewat kencing. Jadi zat itu keluar. Kencing itu dari mana sih? Air kencing itu dari darah kan? Gitu. iya, Liur kita dari mana? Dari darah. Itu jadi makanya pertama bersihkan darah dulu itu sambil nanti beberapa ya. Nanti bisa Ibu konsultasi lah dengan saya, itu ada herba racikan khusus untuk menguatkan fungsi ginjal. Biasanya iya, untuk memperbaiki itu memang pelan-pelan butuh waktu ya, 3 bulan, iya, 6 bulan, 9 bulan nih gitu. Jadi untuk mengembalikan kembali gitu. iya kan, Salah kan satu saya yang menguatkan ginjal itu bekam, Bu. Ibu kalau bisa coba bekam. Itu menguatkan untuk cuci darah secara alami itu bekam. Monggo Bu, silakan sampaikan lagi. iya, nggak kan saya memang sekarang udah 2 bulan nih minum asbo terus kan. Tapi kan kalau asam urat itu saya kalau menurut dokter saya nggak asam urat gitu kan. Tapi kan karena kaki ini sakit apa katanya itu mungkin asam urat gitu. Jadi apakah saya itu sayur harus milah-milah juga atau boleh makan karena udah hampir 2 bulan ini makan obat, boleh makan sayur kangkung atau ayam gitu apa? Nah, apa Iya. harus dipilah juga sayur-sayurnya gitu? Nah, Nanti ibu bisa sesuaikan, ibu coba dulu sedikit-sedikit, kalau sedikit nggak sakit segala macam dimakan, nggak apa-apa boleh. Nanti dilihat itu ya, nah, dilihat. ya, ya kan sakitnya ini saya nggak jelas ini kan, kan sekarang kan banyak detoknya gitu, kadang-kadang saya sampai nggak bisa jalan. Nah, tapi kalau waktu baru minum-minum obat itu kan ringan rasa badan itu kan, tapi sudah sebulan ini kan detoknya berkepanjangan kayaknya gitu, payah jalan, payah apa gitu. Karena saya kan kalau menurut dokter kan ini udah penipisan tulang rawan, udah habis lah tulang rawannya gitu. Harus Mm-mm. dioperasi gitu kan. Ya, harus dioperasi kalau menurut dokter saya ini. Tapi saya insya Allah mau coba asbo ini aja gitu kan, nggak mau. Dan saya pun nggak ada makan obat dokter lagi sejak minum asbo. Nggak ada obat-obat kimia. Alhamdulillah Bu. Jadi kalau untuk yang penguatan tulang, ibu bisa nanti sering rajin makan kolang kaling ibu, gitu kolang kaling gitu ya. Iya, Terus ikan, kalau mau ikan gabus ya gitu bagus banget ya, ikan gabus itu. Kalaupun ibu mau ya, di kita ada kapsulnya, kapsul ikan gabus itu untuk menguatkan tulang biar nggak terjadi pengapuran dan keropos. Itu pakai kapsul ikan gabus. iya. Kemudian juga kelor Bu, kalau punya pohon kelor itu, kelor itu luar biasa tanaman kelor gitu ya. Jadi Iya. kalau Ibu Fauzi tinggal di mana Bu, Ibu? Saya di Riau nih sekarang, Riau. di Duri. Mm. Di Duri. Kemarin waktu berobat kan saya di Jakarta, tapi saya udah balik nih sekarang. Sejak Alhamdulillah. berobat ini kan saya nggak bisa jalan pakai kursi roda. Sebelumnya kan masih bisa jalan biasa. Hmm. Sekarang pakai kursi roda ini saya. Mm. Ya kita Ah, doakan Bu ya, mudah-mudahan Ibu ah, selalu sehat itu proses tuh. ah, Sesungguhnya insya Allah bagi seorang muslim sakit ataupun penyakit itu menjadi wadah kita untuk belajar dan bersyukur insya Allah ya. iya. Gitu. Iyalah, terima kasih. Heeh. Jadi nanti itu Bu, itu ada makan-makan yang menguatkan tulang itu. Menguatkan tulang tuh tadi rumput laut itu, kolang-kaling itu menguatkan tulang. Jadi dikuatkan. Ibu berjemur segala macam gitu. Ah. Jadi berjemur. Berjemur ini karena musim hujan sekarang kan Oh, lagi udah hujan lama ya. nih gak berjemur, hujan terus kan ya. Tapi kalau kolang-kaling banyak di sini kan, rumput laut juga banyak di sini. Oh, Insya Allah. alhamdulillah. Nah, itu bagus banget untuk penguatan tulang Ya. dan pencegahan pengapuran insya Allah. Kalau ikan gabus pun banyak di sini. Kalau itu apa direbus aja atau nggak apa digoreng atau digulai gitu ikannya Riau itu sih. gimana? Riau Ah, Bang. yang Boleh, bagusnya gitu. boleh. Jadi kalau Hmm. ikan gabus tuh dibuat yang ibu bisa makan yang agak enak gitu ya, tapi jangan terlalu Ah, banyak garam juga ya. Jangan terlalu banyak garamnya itu. Bisa dipepes, bisa digoreng, bisa di sup ya, dibuat sup itu ya. Ya, Ditambah dia bumbu bisa rempah segala macam. digulai kan pakai bumbu-bumbu gitu, nggak usah santan-santan kan bisa juga kalau istilah kami dipanggil itu dengan bumbu-bumbu aja, Ya tapi bisa nggak Bu. pakai santan. Nah,
Betul. Bisa, bisa. Nah, Itu menguatkan tulang, dirutinkan itu insya Allah. Ya, Bu. oh iya itulah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini Mas, eh terkait hijrah sih Mas, hijrah pola makan. Sebaiknya kita mulai dari mana dulu? Bersihin dulu, khususnya detox, atau langsung ganti menu makannya Mas? Hijrah pola makan itu dimulai dari pemahaman dulu. Pandangannya. Jadi kalau kita mau hidup sehat, kita harus harus memahami, harus dimulai dari ilmu dulu, mindset pikiran dulu gitu. Jadi kita bisa membedakan mana makanan asli dan mana makanan palsu. Jadi makanan-makanan palsu dan makanan-makanan asli itu harus bisa membedakan. Makanan palsu itu makanan yang diciptakan di pabrik, ya industri segala macam. Makanan asli itu yang Allah ciptakan di muka bumi ini melalui tangan para petani dan peternak. Jadi dimulai dulu dari itu. Jadi kenapa sih kita kemudian harus sehat segala macam itu. Dan setelah kita paham segala macam, yang pertama yaitu jadi kuncinya itu adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu jadi sebenarnya satu kesatuan itu tidak kemudian kita berpikirnya itu terpisah-pisah ya, terpisah-pisah itu tidak. Tapi kita berpikirnya secara kafah, secara holistik itu. Secara menyeluruh, secara tauhid itu satu kesatuan gitu. Jadi gitu. Jadi ya kita memperbaiki apa yang masuk itu menjadi makanan-makanan yang baik. Nah, yang ada di dalam tubuh dikeluarkan. Kayak gitu juga. Jadi gitu ya bisa dipahami ya. Jadi minum juga mungkin untuk membersihkan gitu ya, membersihkan tubuh. Sambil itu juga makan asupan-asupan yang baik kayak gitu. Itu insya Allah ya. Jadi insya Allah sakit dan penyakit itu merupakan wadah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kita belajar dan bersyukur. Maka seorang mukmin ya mengetahui bahwa qada Allah itu tidak dapat ditolak ya dan qada Allah itu pasti terjadi karena hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia ketika sakit ya seorang mukmin itu bersabar atas apa yang menimpanya dan kita meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada satu hadis ya dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya menakjubkan perkara semua orang mukmin ini gitu. Sungguh perkaranya semuanya adalah baik gitu. Dan yang demikian itu hanya untuk mukmin, bukan untuk kafir gitu ya. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, yang itu baik untuknya, dan jika mendapatkan kesusahan dia bersabar, yang baik untuknya. Jadi nggak ada yang buruk sesungguhnya. Semuanya itu baik gitu ya. Makanya kami di Asbo itu mendoakan teman-teman yang mungkin lagi sakit ya, ibu, bapak, segala macam, saudara gitu ya. Kita mendoakan semoga diberikan kesembuhan gitu ya. Diberikan kesembuhan yang segera, diberikan kesembuhan yang sempurna dan juga yang tidak menyiksakan rasa sakit itu. Insya Allah gitu ya. Jadi itu. Oke, baik Mas. Lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Maaf Mas, kalau tanya nih kalau soal makanan digoreng, boleh nggak? Karena selama ini yang saya tahu sesuatu yang digoreng itu sudah menghilangkan nutrisinya. Atau sudah tidak ada nutrisinya, bener nggak Mas? Tergantung cara gorengnya. Kalau gorengnya dengan minyak yang banyak, dia tenggelam di dalam minyak itu ya iya. Tapi kalau dengan sekarang kan ada kayak wajan yang bagus tuh yang anti lengket segala macam minyaknya sedikit ya. Itu di ikan ya, ikan yang nutrisi masih banyak gitu loh. Ikan atau telur itu. Yang penting jangan sampai gosong, jangan sampai kematangan itu. Jangan sampai kemudian gorengnya tuh apa namanya yang kita goreng tenggelam dalam minyak. Itu sesungguhnya kalau mau nutrisinya bagus. Ini kan kalau bicara nutrisinya bagus kan gitu. Kayak gitu. Minyaknya bekas juga. Jangan minyak bekas. Iya, maksudnya Minyak kelapa. Minyak kelapa lebih apalagi kalau sehat. minyaknya banyak, maksud minyaknya banyak, kemudian minyak bekas lagi Mas. Iya, kalau beli gorengan kan sampai hitam-hitam kayak gitu kan. Nah, itu kandungan kolesterolnya tinggi gitu. Gitu. Oke, baik Mas. Pertanyaan berikutnya. Selain dari nutrisi, apakah bisa juga ditambah dengan terapi keluhan dengan pijit seperti akupuntur, refleksi, atau akupresur, Mas? Bisa, bagus banget. Ada refleksi, akupuntur, bekam itu bagus banget. Ya, jadi bagus banget itu. Ya, itu. Cuman itu biar lebih bagus, itu memang juga kita harus menyingkirkan zat-zat kimia dalam tubuh. Ya, mengeluarkan apa penumpukan tadi ya kotoran segala macam sampah di tubuh kita. Jadi begitu. Jadi refleksi akupresur, pijat itu bagus. Itu kan apa namanya?
bagus, baik untuk kesehatan karena dia akan melancarkan peredaran darah. Maka tugas kita biar saya itu darah tuh harus ngalir lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tugas kita. Jadi mengolah raga itu bukan mesti harus kayak sepak bola, volley enggak, tapi bagaimana yang penting darah itu bisa ngalir lancar, minimal jalan kaki aja atau minimal menggerak-gerakkan tangan kayak gini aja itu setiap hari itu. Kayak gini ini yang biar darah itu lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Nah, ketika dipijat, diakupresur, direfleksi itu bagian daripada itu. Tapi itu tidak cukup, itu diperlukan juga nutrisi, obat-obatan juga cukup, perlu nutrisi apa yang kita makan itu mempengaruhi karena makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi apa yang kita makan itu untuk sel-sel tubuh kita regenerasi ulang, memperbaiki terus kerusakan, sehingga makan itu untuk hidup terus berlanjut gitu. Jadi bukan hidupnya untuk makan gitu. Kalau hidupnya untuk makan kan nafsu kan gitu. Tapi makan adalah untuk hidup insya Allah. Jadi kita akan bersyukur Allah menciptakan banyak makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, air segala macam. Kayak gitu ya insya Allah. Silakan yang lain mungkin. Mas, Iya. boleh nggak sih Mas tiap malam minum rimpang seperti campuran kunyit, kapulaga, ketumbar, dan jahe? Pernah dengar kunyit dapat membuat rahim kering? Iya, kalau Anda minumnya 10 liter kan, kalau minumnya 1 gelas ya nggak apa-apa kan itu. Kan gitu ya. Jadi minumnya 1 gelas nggak apa-apa boleh gitu kan. Ya kayak Anda contoh setiap hari contoh makan apa? Sayur sop, nasi kan nggak apa-apa. Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau setiap malam nggak rimpang-rimpang kayak serai juga bagus ya. Serai juga bagus untuk tulang juga bagus ibu tadi yang dari ada serai juga bagus itu. Kemudian kalau tulangnya agak sakit bisa dikeprek diikat ke kaki atau tangan yang sakit itu juga bagus itu. Kemudian rimbang-rimbang kayak kapulaga, kayak kunyit itu bagus ya. Itu ada kandungan fitokimia, zat-zat aktif yang punya khasiat, yang khasiat itu diperlukan tubuh kita untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tubuh. Jadi eh, semua penyakit itu ada obatnya, tapi kecuali 2 hal, yaitu tua dan kematian itu nggak ada obatnya. Kematian dan tua itu nggak ada obatnya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya, insya Allah. Gitu. Lagi Mas, pertanyaan dari Ririn. Ya. Apakah sebenarnya penyebab gatal-gatal di kaki bagi wanita yang pakai kaos kaki? Apakah karena kakinya terlalu lama memakai kaos kaki atau karena pengaruh makanan yang kurang sehat sehingga gatal-gatal? Ya, jadi gatal itu sebenarnya adalah ada satu sinyal daripada reseptor-reseptor kulit kita yang kemudian terganggu. Bisa mungkin karena ada kutunya. Jadi memang ini variabelnya banyak ya kalau mau dianalisa ya. Apakah kaos kakinya dicuci atau enggak itu kan itu. Terus sepatunya bersih atau enggak itu. Kemudian kelembaban udara gimana. Terus ada kutunya atau tidak kan begitu. Gitu. Terus dilihat juga apakah ada alergi. Kalau alergi berkaitan dengan apa yang kita makan. Itu kalau alergi ya. Kalau tadi alergi itu apa namanya ada atopik atau apapun itu berkaitan dengan pola makan apa yang kita makan. Tapi kalau gatal karena kaos kaki ya dilihat juga kaos kakinya atau dilihat ada serangga atau kutu atau apapun atau zat kimia atau apapun itu. Jadi coba diganti dulu, dievaluasi diganti dulu sepatunya, diganti dulu kaos kakinya, itu dicuci bersih segala macam. Kalau masih gatal terus segala macam berarti itu alergi. Nah, kalau kita udah tahu masalahnya secara detail, secara jelas, maka solusinya pun akan enak. Gitu ya. Jadi cari dulu akar masalahnya penyebabnya apa. Jadi kalau penyebab gatal-gatal itu di kaos kakinya ya lihat kaos kakinya itu dicuci atau enggak lah. Kalau misalkan dicuci dijemurnya mungkin waktu jemur gimana, jangan-jangan ada kutunya yang masuk ke situ itu ada tungo itu atau mungkin apa namanya terlalu lama 2 hari 3 hari itu bagusnya kan sehari ganti kan gitu. Atau kalau memang kaos kakinya udah sehari kali ganti, kemudian kaos kakinya baru, sepatunya baru masih gatal, nah itu bisa juga mungkin karena alergi. Nah kalau alergi biasanya nanti berkaitan dengan imunitas dan juga berkaitan dengan apa yang kita makan. Kayak gitu ya, pengaruh nanti insya Allah. Baik. Oh ini masih ada pertanyaan. Makanan apa saja yang baik untuk keseimbangan hormon dan rahim, Mas? Ya, makanan yang baik untuk keseimbangan hormon. Jadi tubuh kita itu sesungguhnya dia itu bisa memproduksi hormon secara alamiah gitu ya. Maka salah satu yang membuat hormon ketidakseimbang itu adalah contoh stres gitu ya. Ini sebelum saya ngomong makan ya, stres. Kemudian kurang tidur, tidurnya nggak nyenyak atau sulit tidur gitu. Atau kemudian kita banyak makan makanan yang tadi yang saya sebutkan yang aditif, yang bikin kecanduan, yang rasa manis, tepung-tepungan, makanan instan segala macam itu.
Lah, makanan yang baik untuk keseimbangan hormon itu tadi sebetulnya air, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu akan bagus untuk menyeimbangkan hormon. Itu. Nah, tinggal nanti dipilih yang paling lokal, yang paling mudah dicari di daerah Anda itu apa. Adanya kok daun singkong, adanya kok daun bayam, ya udah itu juga bagus ya gitu. Jadi gitu, jadi tidak harus kemudian yang impor, yang mahal nggak harus itu. Makanya kalau hidup ini mau mudah, maka gunakanlah akalmu dan gunakanlah ilmu gitu. Jadi ada dua hal itu. Untuk bisa tenang itu harus menggunakan akal dan menggunakan ilmu. Kan gitu. Jadi itu. Jadi eh, maka untuk keseimbangan hormon itu tadi stop stres ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak, kamu diomongin orang nggak apa-apa, lebih baik daripada kamu ngomongin orang gitu. Kalau kamu ditipu, alhamdulillah lebih baik daripada kamu menipu ya gitu. Itu. Jadi itu juga mempengaruhi kan hormon kan gitu, kebahagiaan segala macam itu. Soalnya ketika tubuh kita stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang dia tuh lebih berbahaya daripada bisa ular. Itu bahaya banget. Oleh karena itu maka kalau bisa jangan stres, jangan bergadang juga. Ya dikontrol juga amarahnya segala macam karena itu mengikuti jiwa kita ya. Jadi jiwa kita harus dibentuk juga gitu. Jadi itu ya, jadi kalau misalkan makan untuk simpan hormon itu tiga tuh: air, sayur-sayuran dan buah-buahan. Lah apa saja sesuaikan yang ada di lokal. Kalau hormon-hormon misalnya ya, untuk hormon tuh kan ada banyak hormon nih, ini hormonnya kan belum jelas juga hormon apa gitu ya, karena perempuan biasanya hormon estrogen. Itu kalau laki-laki kan ada hormon testosteron ya. Kalau untuk hormon estrogen ya seperti apa namanya, kedelai itu bagus, kedelai hitam itu ya gitu, itu bagus. Seledri bagus, wortel itu bagus juga itu. Kemudian untuk rahim juga itu ada tanaman-tanaman herbal ya seperti serai itu, seperti kunyit, seperti jahe gitu tuh bagus banget untuk rahim gitu. Ya, jadi untuk itu termasuk kayu rapet ya gitu tuh bagus gitu. Kemudian ada bunga melati itu banyak lah, banyak banget tuh gitu. Ya, tapi disesuaikan yang lokal di tempat Anda itu apa. Kan gitu. Iya, insya Allah gitu ya. Monggo yang lain, silahkan yang lain, nggak apa-apa. Ini Mas, kalau Ya. anak-anak minum jamu, apakah aman Mas? Berapa banyak aman di Usianya berapa? Kalau bayi jangan. Kalau bayi sampai jangan. Tapi kalau di atas 2 tahun, 3 tahun boleh. Kalau bayi jangan. Kalau bayi itu ASI aja, karena bayi itu hanya eksklusif ASI. Begitu ya. Jadi gitu. Kalau bayi anak-anak dibanyakin protein, yang dibanyakin makronutrisi ya, protein, lemak, di lemak bagus, lemak baik itu. Kalau lemak bagus yang nabati itu ada alpukat, kacang tanah, buah almond gitu. Kayak gitu. Banyak banget lah ya makan makanan yang itu, tomat, semangka segala macam, wortel itu banyak, ubi segala macam, singkong gitu. Kayak gitu. Kalau herbal untuk bayi jangan ya, jamu bayi jangan ya. Sesungguhnya ya 3 tahun ke atas, 2 tahun ke atas bisa. Tapi kalau di bawah 1 tahun jangan. Gitu ya. Insya Allah. Silakan yang lain. Oke, baik teman-teman yang mau tanya langsung boleh. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi di forum chat. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh nanya langsung. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman yang hadir di Zoom dan sebagai closing statement buat teman-teman. Nanti kita akan tetap lanjut. Oh, masih ada pertanyaan nih, Mas. Oke. Kalau di bagian wajah berjerawat, itu berarti dalam tubuh ada yang bermasalah nggak? Iya. Nah, jerawat itu sesungguhnya sinyal tubuh. Jadi kalau muncul jerawat itu bisa juga karena memang ada permasalahan bakteri ya. Contoh kalau dipencet-pencet ya, jadi kan masalah kan juga, masalah di kulit kan gitu. Jadi ada peradangan. Jerawat itu kan peradangan di dalam sel kulit kita. Kan gitu. Dan kalau jerawatnya banyak banget segala macam sampai kulitnya kelihatan kusam dan kasar, berarti banyak banget toksin yang mengendap di dalam tubuh Anda. Kan gitu. Tapi kalau jerawatnya cuma satu, mungkin ada keseimbangan hormon, mau haid ya atau stres kayak gitu. Itu kan ada masalah juga kan gitu.
Jadi setiap hari sesungguhnya tubuh kita itu mengirimkan sinyal untuk berkomunikasi dengan kita. Maka jadilah Anda yang bijak, kayak gitu ya. Sekaligus ini mungkin buat closing ya Mas Adi ya. Jadi kunci untuk kesehatan diri kita yang pertama itu harus kita jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang masuk itu ada yang pertama itu pemikiran, ada pemikiran-pemikiran batil, pemikiran-pemikiran kufur jangan sampai masuk. Kayak gitu ya. Yang kedua asupan makanan yang kita makan. Yang kita makan juga tadi makanan palsu jangan masuk ya. Kalau bisa makan makanan asli. Jadi kalau yang saya sharingkan malam hari ini, insya Allah kalau misalkan Anda itu menelaah dengan saksama, dengan mendalam ya, tadi zat-zat makanan, detoksifikasi, mengeluarkan racun tubuh, menguatkan cerna, ya, serap dan buang, 3 kunci ini, bagaimana bisa dicerna oleh lambung, diserap oleh usus dan dibuang oleh usus besar juga. Dan kemudian kita menelaah tentang zat-zat fitokimia tadi yang ada di banyak makanan, maka sesungguhnya insya Allah kita akan menemukan daya hidup yang menakjubkan pada tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi tumbuh-tumbuhan kayak sayur-sayuran, kayak herbal segala macam itu menakjubkan, dan ini akan menjadikan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukuri atas besar karunia-Nya di muka bumi ini insya Allah gitu. Jadi pada zaman dulu kan banyak ya nenek moyang kita udah memanfaatkan itu ya sebagai obat gitu. Itu jadi gitu, termasuk tadi ya ada rumput laut, kerang, ikan-ikan kecil segala macam, ikan teri ya, itu tambahan tadi buat Bu Fauza ya. Jadi ikan teri bagus untuk tulang. Ya, jadi bisa ditambahkan tuh, makan ada ikan teri ya. Kalau nggak ada ikan gabus, ikan teri gitu. Gitu, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang kita coba untuk sampaikan ke rekan-rekan sekalian dalam rangka untuk khairunas anfa'uhu linnas, itu sebaik-baik manusia yang mencoba berbuat baik kepada manusia yang lain. Kita meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya semua urusan bagi seorang mukmin itu semuanya baik ya, meskipun sakit, meskipun dapat kesenangan segala macam, semuanya harus, kalau kita mendapatkan rezeki, dapatkan kebahagiaan, kita harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan kesusahan, kita juga harus bersabar. Ini kan semuanya baik, tidak ada yang buruk insya Allah, dalam rangka untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba untuk menyampaikan itu kepada rekan-rekan sekalian bahwa sesungguhnya pengobatan di masa yang datang itu adalah nutrisi gitu ya, bukan mengandungkan pada obat-obatan dan rumah sakit lagi gitu, atau vaksin ataupun obat-obatan kimia ya. Itu kalau udah darurat banget tuh. Tapi yang paling penting adalah asupan nutrisi yang baik, karena Allah sudah menciptakan tubuh kita sebaik-baik penciptaan. Tubuh kita menjadi pabrik daripada hormon, pabrik daripada enzim, pabrik daripada sel imunitas atau daya tahan tubuh. Tinggal kita isi bahan bakunya insya Allah. Jadi kalau bahan bakunya kita isi, makan makanan yang baik, kita bisa asup makan itu, dan gak harus mahal ya, yang lokal-lokal banyak kayak pisang, singkong, ubi, yang kemudian mudah didapat. Dan kita juga konsumsi herbal secara rutin ya, jangan hanya sesekali aja. Insya Allah kualitas kesehatan kita, keluarga kita akan lebih baik. Jadi sehat itu murah, yang sakitlah yang mahal gitu loh. Jadi sesungguhnya itu insya Allah. Mungkin itu, barakallahu fikum dari saya. Sekian, bila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf, karena memang jangan terlalu malam ya, biar kita tidak bergadang, biar kita bisa tidur, besok pagi bisa sholat subuh, dan kita bangun pagi itu sehat bagi kesehatan kita, untuk belajar, untuk kerja segala macam. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan ya. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya ingin menginformasikan bahwa kelas holistik ini akan terus berlanjut setiap bulan. Jadi teman-teman yang sudah masuk di grup, mohon tetap tahan, maksudnya tetap tinggal di grup, jangan sampai keluar, karena itu akan nanti kita akan berlanjut nanti dari sesi 1, sesi 2, kemudian nanti sesi 3 dan berikutnya, karena memang kita senantiasa pengen mengedukasi masyarakat, karena kita melihat miris sekali dengan banyak sekali kasus-kasus yang teman-teman mungkin saudara-saudara kita yang memang belum paham tentang kesehatan holistik, seolah-olah makanan, semua yang makanan itu karena kita juga korban dari iklan, marketing dan sebagainya, seolah-olah itu baik dilihat dari sisi tampilan, tapi sebenarnya itu dari sisi gizi dan nutrisi itu sebenarnya sangat minim, dan bahkan itu bisa membahayakan untuk tubuh kita. Dan kita lihat juga kasus-kasus yang kemarin banyak sekali yang tentang ibu yang minim sekali edukasi mengenai tentang bagaimana sih memulai sehat untuk keluarganya, kemudian anak-anaknya memberikan makanan yang sembarangan, seolah-olah yang terlihat lezat ternyata bisa membahayakan, karena
10 tahun, mungkin saat ini mungkin dianggap sepele dan kita melihat 10 tahun ke depan akan dapat penyakit. Karena kemarin juga banyak yang cerita kalau usia 21 tahun udah gagal ginjal karena nggak suka minum air putih, sukanya yang berasa-berasa di warung-warung, belinya di supermarket, minimarket dan sebagainya. Makanya perlu kita mengedukasi masyarakat, dan ini bagian dari ASBO ingin berkontribusi bagaimana biar masyarakat itu memiliki meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Dengan edukasi-edukasi seperti ini, semoga bisa membantu banyak orang, bisa membantu teman-teman yang sudah hadir. Dan jangan lupa buat teman-teman, kalau nanti ada kelas berikutnya, jangan lupa diinfokan ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, ayo bantu kemanfaatan ini disebarkan ke banyak orang, ke kerabat, teman-teman, semuanya yang punya kontak nanti dibagikan. Dan ini insya Allah kelasnya akan selalu kita lakukan setiap bulan. Nanti kita upayakan setiap 2 bulan itu ada kelas edukasi 2 kali sebulan, kemudian kelasnya nggak berbayar insya Allah. Buat teman-teman nanti kita bantu ya teman-teman untuk menyebarkan informasi ini biar banyak yang terbantu untuk sehat berkelanjutan. Baik, karena sudah di akhir sesi, kita bertemu di bulan berikutnya, bulan depan. Insya Allah kita ada di bulan Ramadan juga nanti tanggal 23, mudah-mudahan. Dan nanti juga kita akan ada kelas juga di bulan Ramadan. Silahkan tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa keberaturan majelis. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir.